masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua jembatan darurat di Nagari Sungai Jambu rusak dan nyaris ambrol setelah diterjang arus sungai pada Jumat malam. Bantuan korban banjir bandang pesisir selatan menumpuk di rumah Wakil Bupati. Kasus ini menjadi heboh setelah diunggah warganet di media sosial. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah dinas Wakil Bupati Pesisir Selatan yang telah lama kosong. Saya kesini bukan untuk mencari Wakil Bupati, namun ingin menunjukkan bahwa bantuan untuk banjir bandang Pesisir Selatan menumpuk di rumah dinas ini. Inilah sebagian tumpukan yang disimpan di rumah dinas Wakil Bupati Pesisir Selatan. Tumpukan karung putih ini berisi tenda, sedangkan yang dibungkus dengan tas BNPB merupakan bahan makanan. Saat dikonfirmasi ke BPBD Pesisir Selatan, ternyata hal itu sengaja dilakukan, karena BPBD tak punya gudang untuk menyimpan bantuan. Selama ini, semua bantuan ditumpuk di kantor BPBD sebelum didistribusikan. Namun jumlah bantuan yang datang melebihi dari kebutuhan, sehingga kelebihan bantuan itu ditumpuk di kantor BPBD, dan sisanya disimpan di rumah dinas Wakil Bupati, karena rumah itu juga tak berpenghuni. Menurut Sekretaris BPBD Pesisir Selatan, Yuskardi, bantuan yang berada di rumah dinas Wakil Bupati itu berjumlah 1.000 paket, yang terdiri dari paket sembako dan bantuan lainnya. Memang bantuan itu ada yang di stok di rumah dinas Waku. Itu tujuannya kemarin itu kan adalah dalam rangka buffer stok dalam kondisi keadaan cuaca kita di daerah kita yang tidak menentu. Jadi itu pun datangnya sebulan setelah Lebaran. Tentu mekanisme pemberian bantuan kalau ada permintaan juga masyarakat kita yang belum dapat bantuan. Bantuan itu datang 1 bulan usai Hari Raya Idul Fitri dan disimpan sebagai cadangan karena cuaca di pesisir selatan masih buruk. Bantuan itu akan didistribusikan apabila ada nagari atau kecamatan yang melaporkan permintaan bantuan. Sedangkan bantuan sembako yang memiliki masa kadaluarsa akan segera dibagikan. BPBD Pesisir Selatan sendiri mengklaim jika mereka telah mendistribusikan lebih dari 3.000 paket bantuan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu di pinggir jalan di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh, Banda Dalam, 50 kota pada Kamis pekan lalu. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti yang dipegangnya, namun kalah cepat dibanding polisi yang menangkapnya. Dengan disaksikan perangkat nagari, penggeledahan yang dilakukan polisi menemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di plastik bening dan dibalut plastik hitam. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jika dirinya dan beberapa rekannya sedang mengonsumsi sabu-sabu di sebuah pondok ladang yang tak jauh dari lokasi penangkapannya. Namun saat ditelusuri, petugas tak menemukan rekan pelaku. Polisi hanya menemukan timbangan digital, peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta puluhan plastik bening kecil yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Diduga mereka telah melarikan diri saat mengetahui Doni ditangkap polisi. Pasalnya, lokasi Doni ditangkap tak berapa jauh dari lokasi mereka mengonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Payakumbuh, Ibtu Aiga Putra, mengungkapkan penangkapan Doni dilakukan dengan metode undercover buy atau polisi menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan cara memesannya secara daring dan disepakati untuk bertransaksi di lokasi yang telah ditentukan.
Ini berawal dari undercover buying yang kita lakukan, yang mana pelaku ini akan menjual narkotika sabu. Kemudian tim kita melakukan pengejaran, akan tetapi karena tidak jauh dari lokasi, informasi tersebut sudah bocor. Di TKP yang di rumah pohon ditemukan sisa-sisa berupa alat hisap dan lain sebagainya, termasuk juga pirek. Akan tetapi beberapa orang di TKP sudah sempat melarikan diri. Namun demikian, orang tersebut kita jadikan DPO dan tim kita akan lakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Penangkapan Doni ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat yang resah akan adanya aktivitas yang kerap dilakukannya di Nagari Situjuh Banda Dalam. Saat ini polisi masih mengejar rekan Doni yang identitasnya telah dikantongi polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Itu sendalang tadi yang anda kuya. Selain Pasaman Barat, petugas kesehatan hewan juga memeriksa hewan kurban di Pariaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan ternak yang akan dijadikan hewan kurban pada Lebaran Haji. Hasilnya, lebih dari 800 ekor ternak diberi label sehat setelah diperiksa dan dinyatakan cukup umur. Kandang-kandang sapi yang ada di Pariaman satu persatu didatangi petugas kesehatan hewan. Sapi yang akan dijadikan hewan kurban diperiksa untuk memastikan apakah sudah layak dijadikan kurban. Dua hal yang menjadi target pemeriksaan adalah usia sapi dan kesehatannya. Bagi sapi yang lolos, petugas memberinya suntikan vitamin agar sapi tetap segar sebelum disembelih pada hari raya kurban. Untuk legalitasnya, petugas melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan memberinya label. Hewan kurban di Pariaman dijamin petugas jika kesehatan dan usianya telah cukup untuk dijadikan hewan kurban. Dan sampai saat ini telah 800 ekor yang kami periksa, di mana tahap awalnya adalah kita pemeriksaan dulu terhadap ternak sapinya itu dari kecukupan umurnya. Dengan memeriksa giginya, kelihatan dari fisiknya, itu dilakukan oleh petugas medik dan paramedik kita. Kemudian setelah itu baru kita kasih label di talinya sebagai itu hewan sudah layak sembelih. Langkah yang dilakukan petugas kesehatan hewan di Pariaman tidak serta-merta mendongkrak penjualan sapi. Yang terjadi justru sebaliknya. Hingga Minggu sore, penjualan sapi justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Padahal peternak telah menurunkan harganya hingga Rp1.000.000 per ekor. Kalau biasa lancar, kalau sekarang kurang lancar daripada biasanya. Kalau harga gimana? Kalau harga pertama penjualan normal, tapi sesudah hampir-hampir Lebaran Haji ini menurun harga tadi. Kenapa tentu? Ya permintaan kurang daripada biasanya. Diduga hal ini terjadi karena penyelenggara kurban telah membeli sapi jauh hari sebelum Idul Adha. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.